Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailiatul Maulida akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran dengan pokok pembahasan penilaian portofolio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembelajaran PAI. Penilaian portofolio sendiri berasal dari kata port dan folio. Port yang berarti laporan, kemudian folio yang berarti lengkap. Jadi, portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, maupun perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan, mengevaluasi perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang sifatnya sistematis, berkesinambungan, urut, runtut, dengan metode mengumpulkan atau menjadikan sebuah hasil dari pekerjaan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Portofolio juga bisa berupa dalam 3 hal. Untuk hal yang pertama, dalam bentuk fisik, portofolio adalah bundle seperti ini, kumpulan dari beberapa penilaian peserta didik. Kemudian juga bisa sebagai kumpulan pengalaman belajar yang disampaikan oleh peserta didik, misalnya dalam menceritakan suatu kasus, menceritakan suatu cerita dalam pelajaran pendidikan agama Islam, misalnya sejarah dari Rasul atau sifat-sifat terpuji yang kemudian setelah disampaikan oleh peserta didik, guru memberikan nilai dan dimasukkan di dalam bundle penilaian portofolio ini. Bisa juga portofolio itu dijadikan sebagai pembelajaran maupun penilaian. Dalam sistem penilaian portofolio, guru membuat file untuk masing-masing peserta didik yang berisi kumpulan yang sistematis atas hasil prestasi belajar siswa selama mengikuti proses pendidikan. Dalam file portofolio, jadi guru membuat seperti ini untuk setiap siswa. Guru mengumpulkan berupa catatan fisik, diantaranya ada tugas mandiri, tugas harian, ulangan harian atau tugas mandiri, kemudian ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, kegiatan yang berupa hasil karya siswa, misalnya siswa membuat kaligrafi. Tujuan portofolio sendiri memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu formatif, yang digunakan untuk memantau kemajuan peserta didik dari hari ke hari untuk mendorong peserta didik dalam merefleksikan pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua adalah alat sumatif. Jadi dari kegiatan siswa secara harian kemudian dirangkum menjadi satu tema, kemudian dirangkum lagi menjadi semester dan bisa digunakan sebagai acuan penilaian dalam rapor. Kemudian fungsi dari penilaian portofolio yang pertama sebagai sumber informasi untuk guru menyampaikan perkembangan siswa, perkembangan peserta didik kepada wali murid. Yang kedua juga bisa menjadi alat pengajaran, alat pengukur suatu komponen yang menuju pada kurikulum, bahwasannya apa saja yang sudah dicapai oleh peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian penilaian portofolio juga sebagai alat penilaian yang otentik dan sumber informasi bagi siswa dalam kurun waktu tertentu. Apa yang sudah diselesaikan siswa dalam satu tema, apa yang sudah diselesaikan siswa dalam satu semester. Nah, semua itu karena terangkum dalam satu bundle, siswa bisa melihat kembali, oh saya sudah mampu untuk membaca surat-surat pendek, saya sudah mampu untuk praktek sholat fardu, saya sudah mampu untuk melafadzkan niat-niat sholat fardu dan lain sebagainya. Kemudian contoh-contoh penilaian yang guru bisa rangkum dalam pengambilan penilaian portofolio seperti ini. Nah, hasil portofolio pada sekolah dasar SD Tahfidz Al-Quran.
Kita isi dulu namanya, misalnya namanya Aisyah, anak murid kelas 3 semester 1, pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian materi pokok atau temanya sholat fardu, subtemanya rukun dan niat sholat fardu pada tanggal sekian. Nah, ini format tabelnya. Misalnya ini dalam hal lembar kerja, anak-anak diberikan soal, kemudian setelah anak-anak mengumpulkan, kita merangkum bagaimana dari hasil tadi anak-anak mengerjakan pemahaman materinya. Oh, nilainya 75. Kemudian bagaimana, apakah sistematis, mereka bisa hafal mulai dari urutan niatnya, kemudian rukun-rukunnya, hingga pada praktek sholatnya gimana nilainya gitu. Kemudian penyimpulan, penyampaian akhirnya diskor seperti ini. Penilaian portofolio memiliki beberapa hal yang dapat diambil. Kalau ini tadi bisa seperti lembar kerja, kemudian yang ini penilaian formatif dan sumatif. Jadi kita merangkum dari beberapa kegiatan siswa. Ini juga ada dari tampilan, misalnya siswa kita beri tugas berupa praktek sholat. Nah, lembar-lembar penilaian portofolio seperti ini ada penilaian yang kita simpulkan dari prakteknya siswa, ada yang kita simpulkan dari hasil ujian semester atau ulangan harian. Ada juga penilaian yang ini anekdot, jadi dari karakter-karakter siswa yang bisa muncul dalam pembelajaran PAI. Kemudian ada yang secara kelompok, misalnya prakteknya praktek sholat jenazah, kemudian praktek mengurus jenazah, jadinya dilaksanakan secara kelompok. Nah, ini ada nilai secara kelompok. Nah, kemudian jika semua kegiatan sudah dijadikan satu dalam penilaian portofolio, kita rangkum menjadi kesatuan dalam semester. Nah, ini yang tadi yang digunakan secara sumatif, jadi bisa dimasukkan ke dalam nilai raport. Di sini kita catat seluruh nama anak. Kalau tadi kita tiap anak sudah menyediakan setiap anak, kemudian kita rangkum di sini. Nama yang pertama adalah Aisyah. Aisyah untuk ulangan harian UHB ini minggu pertama dapat nilai 70. Kemudian UHB minggu kedua dapat nilai 80. Begitu seterusnya. Kemudian dalam prakteknya, ketika teori yang sama ini tadi, teori sholat fardu, kita prakteknya hanya melaksanakan satu kali, yaitu praktek sholat fardu pada minggu kedua. Nah, punya Aisyah nilainya 70. Yang lainnya juga gitu, kita rangkum, kita jadikan satu dalam satu kelas seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai UTS, nilai UAS, kemudian ada jumlah dan ada rata-rata. Nah, itu tadi merupakan contoh dari penilaian yang bisa kita ambil dari hasil siswa, kemudian kita rangkum menjadi catatan penilaian oleh guru. Di antara dari kelebihan dari penilaian portofolio, yang pertama adalah merupakan paradigma baru dan dalam sistem penilaian di dunia pendidikan. Jadi yang awalnya dulu kita hanya menilai siswa pada ulangan harian, UTS dan UAS, kita sekarang bisa menilai dalam banyak hal. Jadi siswa tidak melulu hanya mengerjakan soal tertulis, siswa juga bisa kita nilai dari prakteknya, kita nilai dari hafalannya, hafalan niat, hafalan syarat-syaratnya gitu. Kemudian yang kedua, manfaatnya yaitu guru sebagai pendidik juga bisa bertanggung jawab secara konsisten. Karena penilaian portofolio ini sifatnya konsisten terus-menerus, maka guru bisa bertanggung jawab kepada peserta didik dan orang tua untuk memberikan penilaian yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dan penilaian yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Kemudian dalam penilaian portofolio ini juga bisa melibatkan orang tua maupun masyarakat. Jadi misalnya kita kasih tugas anak-anak di rumah, diskusikan bagaimana cara sholat fardu yang baik dan benar dengan orang tuamu, misalnya seperti itu.
Atau kita menceritakan sebuah gambar ketika melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid, kemudian ada anak yang seperti ini. Nah, itu nanti coba tanyakan pada imam masjid di dekat rumahmu atau guru mengajimu gitu. Jadi anak-anak bisa berhubungan dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Kemudian nanti dari hasilnya kita rangkum menjadi satu dalam penilaian portofolio. Kemudian juga manfaatnya adalah memungkinkan peserta didik untuk melakukan penilaian diri, refleksi dan pemikiran yang kritis. Nah, jadi dengan adanya tugas-tugas yang demikian, mereka bisa berpendapat juga, oh katanya guruku gini, tapi kalau ada yang gini gimana gitu. Jadi dia, peserta didik itu bisa mengembangkan dirinya melalui pengalaman yang telah dialami. Guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab bersama untuk meningkatkan penilaian peserta didik. Dengan penilaian portofolio yang sistematis, akhirnya peserta didik tahu, oh aku berarti kurangnya di sini nih, aku belum hafal hal-hal yang membatalkan wudhu, berarti aku harus segera hafal ini. Ada hal-hal juga yang membatalkan sholat gitu. Jadi mereka tahu sampai di mana mereka mampu dan tidak mampu dalam suatu pembelajaran. Penilaian portofolio ini juga memberikan penilaian yang terbuka yang menggambarkan kelebihan maupun kekurangan siswa. Jadi ketika ada penilaian yang ingin kita nilai dalam kelompok, siswa itu tahu, oh aku bisanya di sini, temanku bisanya di sini, oh berarti aku harus belajar ini yang belum aku bisa gitu. Jadi penilaian portofolio ini kompleks gitu dalam penilaian segala kegiatan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan di sekolah maupun yang ditugaskan untuk dilakukan di rumah. Penilaian portofolio dengan adanya berbagai manfaat juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya memiliki waktu yang ekstra. Jadi yang awalnya kita merangkumnya tiap anak gini, kemudian kita jadikan satu dari berbagai anak. Nah itu kan membuat waktu yang lebih lama. Kemudian juga guru lebih cenderung pada hasil akhirnya. Kita melihatnya dari jumlah terakhir pada hasil dalam keseluruhan. Nah, di sini biasanya guru itu mengurutkan dari yang terbaik sampai yang hasilnya paling rendah, sehingga evaluasi yang tujuannya memperbaiki pembelajaran untuk menjadi lebih baik, evaluasi digunakan untuk menjadi numerik kecerdasan anak-anak, kemampuan anak-anak. Kemudian kekurangan lainnya yaitu kebanyakan guru belum memahami tentang penilaian portofolio dan memerlukan tempat penyimpanan yang memadai. Mungkin itu adalah di antara kekurangan dari portofolio. Tapi tetap kembali lagi semua disesuaikan dengan keadaan pendidikan masing-masing di lembaga masing-masing. Jadi dengan adanya kekurangan itu tadi kita bisa mencari solusi di samping banyaknya kelebihan yang ada. Dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.